Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 15401116419. Baik, saya akan menjelaskan tentang seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Saya menjelaskan dua, yaitu peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha, yang kedua peninggalan masa kerajaan Islam. Peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha yaitu candi, arca, seni ukir. Yang peninggalan masa kerajaan Islam yaitu masjid, batu nisan, dan seni pertunjukan. Baik, peninggalan masa kerajaan Islam di Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi Selatan disingkat Sulsel, adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Sulawesi Selatan. Ibu kota adalah Makassar. Sekitar 30 tahun silam pulau ini telah dihuni oleh manusia. Penemuan tertua ditemukan di gua-gua dekat Bukit Kapur dekat Maros, sekitar 30 km sebelah timur laut, dan Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Pada sekitar abad ke-14 di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah kerajaan kecil dan kerajaan yang menonjol ketika itu adalah kerajaan Goa yang berada di sekitar Makassar dan kerajaan Bugis yang berada di Bone. Perusahaan dagang Belanda atau yang lebih dikenal dengan nama VOC yang datang ke Indonesia pada abad 15 sebelum proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Sulawesi Selatan terdiri atas sejumlah Sulawesi kerajaan yang berdiri sendiri dan mendiami 4 etnis, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Tallo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madia Ujung Pandang. Luas keseluruhan areanya adalah 21 sampai 252 meter persegi dan terdiri atas 15 bangunan. Yang kedua, Benteng Sombopu adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa yang ke-9, Daeng Matare Karaeng Tumaparsi Kalona. Pada abad ke-16, benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sombopu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada masanya, tempat ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan di mana rempah-rempah yang diperjualbelikan untuk beberapa pedagang baik dari Asia, sekitar Indonesia, dan wilayah Eropa. Sayangnya, tempat ini sering dikunjungi oleh beberapa masyarakat lokal dan internasional. Telah dikuasai oleh VOC pada tahun 1669, kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Yang ketiga itu Museum Balak Lempoa, adalah sebuah museum yang terletak di tengah-tengah kota Sungguh Minasa. Museum ini didirikan pada tanggal 11 Desember 1973. Balak Lempoa dapat diartikan rumah besar atau istana bagi raja-raja Goa. Alamat Museum Balak Lempoa di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 44 Sungguh Minasa, Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak tempuh Museum Balak Lempoa dan Bandara Hasanuddin ke museum berjarak sekitar 1 km. Yang ketiga, rumah adat apakah yang ada dalam gambar tersebut? Yang keempat, makan siapakah yang terdapat pada gambar tersebut? Yang kelima, sejarah apakah yang ada dalam gambar cerita rakyat tersebut? Yaitu kolom jawabannya itu yang pertama, siapakah tokoh pada gambar tersebut? Yang kedua, masjid apakah yang ada dalam gambar tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andini,
Nomor induk mahasiswa 105 4001 111 Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang seperti apa daerah tempat tinggalku, yaitu mengenai kesimpulan pada materi kami, yaitu Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar. Sekitar 3.000 tahun silam, pulau ini telah dihuni oleh manusia. Penemuan tertua ditemukan di gua-gua dekat Bukit Kapur, dekat Maros, yang terletak di Maros maksud saya, sekitar 30 km sebelah timur laut, dan Makassar sebagai ibu kotanya. Provinsi Sulawesi Selatan kemungkinan lapisan budaya yang tua berupa alat batu, pebble, dan flake telah dikumpulkan dari teras sungai di lembah Walanae di antara Sopen dan Sengkang, termasuk tulang-tulang babi, raksasa, dan gajah-gajah yang telah punah. Selanjutnya, pada sekitar abad ke-14 di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah kerajaan kecil. Kerajaan yang menonjol ketika itu adalah Kerajaan Goa yang berada di sekitar Makassar dan Kerajaan Bugis yang berada di Borneo. Perusahaan dagang Belanda atau yang lebih dikenal dengan nama Pos yang datang ke wilayah ini pada abad ke-15 sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sulawesi Selatan terdiri dari sejumlah wilayah kerajaan yang berdiri sendiri dan mendalami atau mendiami 4 etnis, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Selanjutnya ada 3 kerajaan besar yang berpengaruh luas, yaitu Luwu, Goa, dan Bone, yang pada abad ke-117 dan 118 mencapai kejayaannya dan telah melakukan hubungan dagang serta persahabatan dengan bangsa-bangsa Eropa, India, Cina, Melayu, dan Aceh. Selanjutnya yaitu terdapat juga 10 pilihan soal yang dimana pada pilihan ganda yaitu terdapat 5 pilihan ganda dan terdapat 5 pilihan atau soal esai. Dan untuk media pembelajaran yang telah kami buat yaitu media pembelajaran PowerPoint dan media pembelajaran video, di mana pada PowerPoint itu kami menjelaskan tentang materi-materi kami, di mana dalamnya itu juga materi yang sangat menarik karena kami menampilkan beberapa gambar-gambar dari awal sampai akhir mengenai kerajaan-kerajaan atau peninggalan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di sekitar kami atau di daerah Sulawesi Selatan terkhususnya. Dan juga terdapat beberapa dan juga terdapat link video juga menjelaskan tentang peninggalan Hindu, Buddha, dan Islam, tapi mencakup 2 daerah yang ada di Indonesia, bukan hanya ada di Sulawesi Selatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai semua item pembelajaran yang ada pada materi pembelajaran kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.